Hai, ketemu lagi di channel saya di Linda Awe. Yang belum subscribe dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Linda Adiawaroka, NIM 2050135 dari Magister Psikologi Sains Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah pendidikan anak remaja khusus. Di sini saya akan menerangkan apa itu conduct disorder. Conduct disorder adalah gangguan psikologis yang paling berhubungan dengan perilaku kenakalan atau juvenile. Gangguan perilaku dapat digambarkan sebagai pola perilaku kronik, yaitu seseorang yang melanggar norma masyarakat sesuai dengan usianya dan mengusik hak orang lain. Conduct disorder memiliki gejala sering mengintimidasi orang lain, memulai perkelahian, mengakibatkan cedera fisik, menyakiti orang lain maupun hewan, tindakan yang melanggar aturan baik di institusi pendidikan sosial maupun hukum. Penyebab conduct disorder antara lain yaitu karena adanya resiko genetik, komplikasi prenatal dan kelahiran, rendahnya gerakan reaksi, berkurangnya fungsi dan struktur dalam prefrontal cortex atau ADHD, attachment yang tidak aman, serangan agresi masa kanak-kanak, penghindaran dan withdrawal social deficit kognisi sosial, dan rendahnya intelijensi verbal dan defisit verbal. Adapun faktor eksternalnya yaitu seperti dari keluarga, ketidakefektifan pengasuhan, teman sebaya, sekolah, tetangga, komunitas, serta sosial budaya. Prevalensi conduct disorder. Conduct disorder ini biasanya lebih umum terjadi pada anak laki-laki dibandingkan pada perempuan. Bentuknya berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Pada anak laki-laki, bentuknya lebih pada seperti mencuri, berkelahi, merusak, ataupun masalah disiplin sekolah. Sementara pada perempuan lebih cenderung pada berbohong, membolos, lari dari rumah, penggunaan obat-obatan, pelacuran, dan pada anak conduct disorder sering memiliki gangguan atau masalah perilaku lainnya termasuk ADHD. Adapun tipe-tipe kemunculan conduct disorder berdasarkan usianya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu conduct disorder childhood onset type, yaitu muncul sekurang-kurangnya satu kriteria conduct disorder sebelum usia 10 tahun. Yang kedua yaitu conduct disorder adolescent onset type, yaitu tidak hanya satu kriteria pun dari karakter conduct disorder sebelum usia 10 tahun dan baru muncul setelah itu. Dan yang terakhir yaitu conduct disorder one specific onset, yaitu usia onset tidak diketahui. Adapun klasifikasi conduct disorder berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu yang pertama adalah mild, yaitu adalah karakteristik conduct disorder yang hanya sedikit membahayakan orang lain. Yang kedua moderat, masalah conduct disorder dan efek pada orang lain berada di antara mild dan severe. Yang ketiga, severe, yaitu masalah conduct disorder termasuk dalam kategori membahayakan orang lain. Identifikasi conduct disorder. Conduct disorder diidentifikasi yaitu suatu pola yang diulang menetap dari tingkah laku yang berkaitan dengan mengganggu hak dasar orang lain atau agresivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat atau melanggar aturan-aturan. Nampak melalui 3 atau lebih kriteria yang sudah berlangsung selama 12 bulan dan paling sedikit satu kriteria muncul dalam 6 bulan yang lalu. Berikut ini adalah kriteria conduct disorder. Yang pertama yaitu agresi terhadap orang dan binatang. Contohnya, seperti sering menggertak, mengancam atau mengintimidasi orang lain, sering memulai perkelahian fisik, telah menggunakan senjata yang menyebabkan orang lain luka serius, pernah berkelahi secara fisik terhadap orang lain, pernah mencuri sementara berkonfrontasi dengan musuh, pernah memaksa orang lain untuk aktivitas seksual, atau pernah menyakiti fisik binatang. Yang kedua yaitu merusak hak milik orang lain.
Contohnya dengan sengaja terlibat dalam setting pembakaran yang menyebabkan kerusakan serius dengan sengaja merusak hak milik orang lain. Yang ketiga, yaitu berbohong atau contohnya seperti menerobos masuk rumah orang lain, bangunan atau mobil, sering berbohong untuk memperoleh barang yang bagus atau untuk menghindar dari tanggung jawab, pernah mencuri item-item yang bernilai rendah. Yang keempat, yaitu pelanggaran aturan yang serius. Contohnya seperti sering keluar malam sebelum usia 13 tahun. Contoh yang berikutnya yaitu pernah lari dari rumah lewat malam, paling sedikit 2 kali sementara tinggal bersama orang tua atau orang tua pengganti, atau sekali tanpa pamit dalam waktu yang lama. Sering bolos sekolah atau mulai sebelum usia 13 tahun. Adapun klasifikasi conduct disorder dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah conduct disorder yang dibatasi dalam konteks keluarga, yaitu merupakan conduct disorder yang meliputi perilaku abnormal sepenuhnya atau hampir sepenuhnya dibatasi dengan rumah dan atau interaksi hanya dengan keluarga. Yang kedua yaitu conduct disorder yang tidak terisolasi, yaitu merupakan conduct disorder yang ditandai dengan kombinasi perilaku disosial dan agresif yang berulang. Tidak hanya perilaku melawan, menyimpang atau mengganggu, tetapi juga abnormal yang dapat menembus secara signifikan dalam hubungan individu dengan anak-anak yang lain. Yang ketiga adalah conduct disorder yang terisolasi, yaitu merupakan conduct disorder yang meliputi perilaku sosial dan agresif yang berulang. Tidak hanya perilaku melawan, menyimpang atau mengganggu yang terjadi pada individu yang terintegrasi dengan baik ke dalam pergrupnya. Adapun beberapa teknik dalam mengatasi conduct disorder diantaranya dengan melakukan treatment. Yang pertama adalah Parent Management Training atau PMT, yaitu adalah mengajari orang tua untuk merubah perilaku anak dalam rumah dengan menggunakan teknik manajemen kontingensi. Yang kedua yaitu Problem Solving Skill Training atau PSST, yaitu mengidentifikasi defisiensi dan distorsi kognisi anak dalam situasi sosial dan memberikan instruksi untuk mengajari cara-cara baru dalam mengatasi situasi sosial. Yang terakhir adalah Multi-System Treatment atau MST, yaitu pendekatan intensif yang menggambarkan teknik-teknik lain seperti PMT, PSST, dan terapi mental.